Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Novia Lestari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik. Dan di kegiatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Indrawan Nugraha. Beliau mengajar di kelas 3. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas berapa? Di kelas 3. Di kelas 3 ya. Apa yang Bapak akan ajarkan? Saya insya Allah akan mengajar tentang konsep siklus pada makhluk hidup. Bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran hari ini? Hari ini saya mempersiapkan pembelajaran dengan menyusun modul ajar yang memuat tujuan pembelajaran, terus kegiatan belajar mengajar, dan rubrik penilaian. Apa strategi Bapak yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi tersebut? Strategi saya dalam mengajar atau membantu siswa untuk memahami konsep tersebut adalah yang pertama menjelaskan konsep siklus makhluk hidup dengan menggunakan contoh yang konkret. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Yang ketiga, yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama. Terkait penilaian, bagaimana Bapak menilai pemahaman siswa terhadap materi tersebut? Dalam hal penilaian, saya akan menggunakan 3 cara penilaian. Yang pertama, pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran. Yang kedua, yaitu hasil diskusi kelompok. Yang ketiga, yaitu lembar kerja siswa. Ya. Apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Bapak dalam pembelajaran ini? Saya khawatir mungkin ada beberapa siswa yang kurang memahami terhadap konsep tersebut. Sepertinya wawancara saat ini cukup. Selamat menjalankan aktivitas pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Kalau begitu, Bapak mau tanya, ini kayaknya ada yang kosong. Siapa yang ngajarin? Tujuan pembelajaran tentang siklus makhluk hidup ini adalah supaya kalian mengetahui bagaimana makhluk hidup itu bisa berkembang biak dan terus bertambah. Nah, hari ini Bapak mau menjelaskan tentang siklus makhluk hidup yang ada pada hewan, ya. Ada pada ikan, terus tuh ada pada ayam dan juga sapi, ya. Coba ada yang tahu nggak siklus hidup pada ayam seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ternyata siklus hidup pada ayam itu dimulai dari bertelur. Sudah bertelur menetas menjadi anak ayam. Lalu tumbuh dewasa. Setelah dewasa, ayam itu akan bertelur lagi. Dan gitu seterusnya. Begitu juga pada ikan dan juga sapi. Kalau ikan, gimana siklus hidupnya? Bertelur, menetas menjadi anak ikan. Terus menjadi ikan dewasa, bertelur lagi. Kalau sapi bertelur atau melahirkan? Melahirkan, ya. Kalau sapi nggak bertelur, nggak ada telur menetas jadi sapi, ya. Melahirkan, lalu jadi anak sapi, tumbuh dewasa, melahirkan, dan begitu seterusnya. Oke,
Siapa yang mau ke depan untuk menjelaskan? Oke, Jakira, boleh ke depan. Siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan mengurangi telurnya supaya tetap hangat. Induk betina akan mengurangi telurnya selama sekitar 21 hari. Kemudian menetaslah anak-anak ayam yang bungil. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun sarangnya masih kecil. Bulunya pun halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya. Induk ini juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa saat umurnya 6 bulan. Telurnya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bapak ya. Sekarang kalian boleh berdoa dipimpin oleh Jakira. Silakan Jakira. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri dengan Bapak Indra, mungkin sekarang itu pelaksanaan PI yang kelima. Fokus utamanya adalah tentang pasca observasi yang Pak Indra telah dibimbing oleh Bu Indri terkait supervisi akademik. Nah, untuk tahapan yang sekarang adalah pasca observasi, ditindaklanjuti apa yang terjadi ketika observasi dan hal-hal yang memang perlu penguatan baik dari Pak Indra. Nanti mungkin Bu Indri bisa menggali potensi yang sudah Pak Indra miliki dengan praktik coaching di supervisi akademik kali ini. Untuk selanjutnya saya sarankan ke Bu Indri terkait coaching dengan Pak Indra yang tentang observasi yang sudah dilakukan. Terus saya di sini sebagai observer yang mengamati pembicaraan kali ini. Mangga Bu Indri. Terima kasih Pak, kesempatan yang baik. Kita mulai ya Pak Indra ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari tujuan yang Bapak sampaikan sebelum observasi, kemudian Bapak lakukan observasi di kelas ya, bagaimana? Apakah sudah tercapai tujuannya? Berdasarkan apa yang sudah kita laksanakan selama ini, observasi sudah terlaksana dengan baik, dan apa yang ingin saya capai juga alhamdulillah kebanyakan sudah tercapai. Baik. Dari kegiatan belajar yang kemarin itu, apakah ada permasalahan yang Bapak hadapi? Tentu saja tidak sepenuhnya dalam hal mengajar itu tidak berjalan dengan lancar atau sepenuhnya berjalan dengan baik. Pasti ada masalah-masalah tersendiri yang muncul ketika kita menghadapi anak, apalagi anak ini masih dalam tahap senang untuk bermain, senang untuk bercanda, sehingga kendala-kendala saat belajar, saat mengajar itu pasti ada. Baik. Dengan begitu, langkah apa yang Bapak lakukan ketika menemukan murid yang senang bercanda ya ketika pembelajaran itu dimulai? Tentu saja saya
akan berusaha maksimal dengan berbagai macam improvisasi di kelas supaya anak, tentu saja jika saya menyampaikan terus materi, anak tentu akan jenuh. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin, yang pertama dengan tujuan supaya pembelajaran sampai kepada murid, tapi juga tidak jenuh kepada anak. Dengan improvisasi mungkin dengan selingan game atau dan lain sebagainya. Jadi lebih utamanya agar anak itu fokus ya Pak ya. Anak. Dan tentunya untuk mencapai tujuan tersebut Bapak tidak hanya berjalan sendiri, tentunya Bapak perlu merangkul segala stakeholder ya Pak ya. Betul. Nah, rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk agar anak tuh fokus di kelas? Tentu saja selama ini bahkan sebelum pembelajaran dimulai, saya dengan rekan-rekan guru yang lain sudah berbicara panjang lebar. Tentu saja bukan hanya untuk 1 hari 2 hari, tapi juga untuk perencanaan pembelajaran selama 1 semester bahkan hingga 2 semester ke depan. Ada kolaborasi antara saya dengan pihak guru lain terkait pembelajaran supaya lebih menarik dan juga supaya lebih dapat diterima oleh anak. Semacam potensi yang ada di guru yang lain terkait pembelajaran, di mana guru tersebut dapat menarik siswa dalam belajar, dalam mengajar. Tentu saja saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut sehingga anak yang saya didik akan mengalami peningkatan penerimaan pembelajaran. Udah berjalan ya Pak ya? Udah berjalan. Oke. Itu berjalan dari kapan? Alhamdulillah setelah banyak evaluasi yang dilakukan oleh sekolah, walaupun tidak berjalan dari awal pembelajaran, dari awal tahun pembelajaran, itu sekarang sudah berjalan beberapa bulan terakhir, mungkin 2-3 bulan terakhir. Baik. Rupanya dari mulai tujuan tadi ya udah tercapai, kemudian identifikasi permasalahan juga udah Bapak temukan sendiri, kemudian rencananya akan berkolaborasi dengan guru yang lain, juga mungkin dengan orang tua ya Pak ya. Betul. Kemudian tanggung jawab dari Bapak itu sendiri tadi sudah terlihat disampaikan juga oleh Bapak, dan aksinya juga udah terlaksana dengan baik. Boleh saya menyampaikan pesan untuk Bapak barangkali untuk kedepannya, Bapak lebih mengupgrade kompetensi Bapak dari game ice breaking yang seperti itu, agar peserta didik yang tadi ya tidak jenuh, kemudian fokus dalam belajar ya. Mudah-mudahan diskusi sekarang ini membawa manfaat kepada Bapak di pembelajaran di kelas nanti ya. Barangkali ada yang mau Bapak tanyakan? Cukup mungkin. Jika cukup, mungkin pertemuan sekarang saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan Bapak untuk diskusi pasca observasi. Saya tutup. Saya kembalikan lagi kepada Bapak pengajar nanti. Terima kasih Bu Indi, Pak Indra telah melakukan sesi coaching tentang observasi yang sudah dilakukan. Tadi juga Bu Indi mampu menggali permasalahan dan solusinya itu dihadirkan oleh Pak Indra, bukan oleh Bu Indi. Nah, ini hal yang baik, mungkin kedepannya hal itu bisa dilaksanakan secara konsisten, ngobrolnya secara konsisten. Nah, terus observasi yang sebagai observer yang kedua, mungkin tadi juga Pak Indra sadar bahwa setiap pembelajaran pasti ada permasalahan, sadar juga akan solusinya. Nah, itu yang memang perlu dilakukan karena guru itu kan harus merefleksi atas pembelajaran yang dia lakukan.
paling itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tutup sesi kunci ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.